Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mana ketua kelasnya? Silakan dulu dibimbing doa untuk teman-temannya semua. Oke, saya absen dulu ya. Fatur, Hadir Pak. Arsyad, Wahyudi, Ayar. Oke, ada yang tahu materi yang minggu lalu? Oke, beri please dulu untuk Fatur Rahman ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mutasi gen. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu mutasi. Jadi mutasi berasal dari kata mutatus, bahasa Latin, yang artinya adalah perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi ini juga dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Oke, punya buku paket semua? Kalau yang punya, silakan gabung sama temannya yang punya. Buka di bab 5. Materinya itu di bagian I, mutasi gen. Terus ada pula juga pengertian dari mutasi gen. Jadi mutasi gen ialah perubahan kimiawi pada suatu atau beberapa basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Nah, mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi dalam lingkup gen. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA. Jadi jenis-jenis mutasi gen itu adalah mutasi salah arti, yang biasa disebut missense mutation. Terus yang kedua itu perubahan suatu kode genetik atau pada umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida. Terus kita masuk ke mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan pada meiosis maupun pada mitosis. Oke, sampai situ yang saya jelaskan dulu. Jadi saya mau membagi kelompok itu sebanyak 3 kelompok, yang dimana materinya itu dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 itu merangkai kelainan mutasi genetik. Yang pertama, kelompok 1 itu cyclopia. Yang kedua, kelompok 2 Nermite syndrome. Terus kelompok 3 progeria. Silakan dikerja. Saya beri waktu selama 15 menit. Ya, cukup.
Kalau udah cukup, saya kasih waktu 20 menit deh, pasti cukup. Silakan dikerja. Mana? Sampai mana nih? Bagus. Kerja kelompok bukan sendiri-sendiri. Oke. Nah, sudah nih. Sudah waktunya ini. Masa belum selesai? Ya, silakan lah. Baik, kalau sudah, saya mau satu orang perwakilan kelompok satu saja yang menjelaskan apa yang sudah dideskripsikan. Nah, kelompok satu dulu naik nih. Oke, kita beri applause dulu bagi tadi yang tampil. Itu tadi sudah sangat luar biasa ya. Nah, jadi itu tadi yang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi yang dipresentasikan. Kelainan oleh mutasi genetik itu yang pertama siklopia. Siklopia menyebabkan kedua mata penderitanya terdapat terpisah. Nah, itulah dia kelainan dari siklopia, Pak. Terus yang dijelaskan oleh kelompok 2 yaitu Mermaid syndrome, di mana Mermaid syndrome ini merupakan suatu mutasi yang menyebabkan dua kaki penderitanya menggabung menjadi satu sebagian sehingga kakinya terlihat seperti dua ekor putri duyung. Jadi itu tadi kelainan mutasi gen Mermaid syndrome. Terus yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi yaitu progeria, di mana progeria itu kebanyakan anak yang menderita progeria hanya mampu bertahan hidup sehingga usia 13 tahun. Ini kemungkinan baik terkena mutasi genetik diperkirakan sekitar antara 1/8 juta kelahiran. Jadi penyakit ini disebabkan karena mutasi pada gen LMNA, sejenis protein yang menyuplai inti sel. Gejala progeria ini antara lain kulit yang kasar dan kaku, rambut rontok, dan kelainan pertumbuhan tulang. Itulah tadi penjelasan yang kakak berikan. Jadi kakak mau minggu depan itu dipelajari baik-baik materi yang selanjutnya ya, supaya lebih lancar lagi untuk dapat dipahami materinya.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya, berarti mengerti semua ini. Oh iya. Oke, ketua kelas pimpin dulu baca doa untuk selesainya pembelajaran hari ini. Oke, sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibawakan ini buku di meja yang Bapak ya. Ada surat Bapak, Tuan.